Siap, Dret. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi, semangat luar biasa. Ya anak-anak, hari ini Bu Wiwin mengumpulkan anak-anak di lapangan. Ada kegiatan yang nantinya berhubungan dengan pembelajaran kita pagi ini, yang berhubungan dengan aktivitas di lapangan, dan kegiatan ini nanti juga bersama dengan guru PJOK kita, Pak Didik. Ya. Supaya lancar aktivitas pada pagi hari ini, mari sebelum aktivitas kita berdoa bersama. Silakan Wagimin untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia, tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik anak-anak. Pagi ini Bu Wiwin akan memberikan materi IPAS tentang sifat-sifat cahaya. Adakah cahaya di sekitar anak-anak pada pagi hari ini? Ya. Cahaya apa anak-anak? Cahaya matahari. Nah, anak-anak tahu. Cahaya matahari itu kalau fungsinya kita dalam penglihatan bagaimana? Buat penerangan. Ya, buat penerangan. Pintar Wagimin, buat penerangan. Apabila tidak ada cahaya, apa yang terjadi? Gelap. Bisakah anak-anak melihat benda di sekitar ketika gelap? Tidak, ya. Makanya dari itu, hari ini kenapa kita di lapangan? Jadi ketika kita memanfaatkan cahaya pagi ini untuk melihat, nah di sini bersama Pak Edi, guru PJOK, nanti juga akan
menjelaskan bahwa manfaat cahaya matahari itu tidak hanya untuk melihat, ya. Jadi kita menambah wawasan lagi. Kalau selama ini kita memanfaatkan yang kita tahu cahaya matahari itu kita bisa melihat saja. Nah, ini bersama Pak Edi, guru PJOK kita akan menjelaskan bahwa banyak sekali manfaat sinar matahari. Monggo Pak Edi. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ya anak-anak, Pak Didi menyambung apa yang disampaikan Bu Wiwi. Ya, terkait manfaat cahaya matahari untuk tubuh kita. Ya, sebelum kita mulai penjelasan tentang manfaat matahari, cahaya matahari untuk tubuh kita, ya anak-anak, sebelumnya kita lakukan pemanasan dulu, ya, untuk agar lebih fokus pada pembelajaran hari ini. Ya, semuanya siap? Gerak. Ya, Pak Gimin bisa memimpin pemanasan untuk pagi hari ini. Kita pemanasan statis saja ya, jadi posisinya tetap di tempat masing-masing. Ayo. Teman-teman ya, semuanya kita tunjukkan kepala semuanya. Kita mulai. Hitungan 1 sampai 8. 8. Dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan nih, tarik ke kanan nih sampai terasa sakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dengan gerakan tangan, kita luruskan ke depan. Tarik ke 1, belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, mulai pinggul. Hitungan 1 sampai 8. Diputar ke kanan dan ke kiri. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diputar balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, setelah gerakan pinggul, ya, kita gerakan kaki ya dengan cara bagaimana? Ya, kaki kanan diayun ke depan dan ke belakang. Bisa? Bisa. Ya, kita mulai hitungan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, setelah dari atas sampai ke bawah kita putar mata kaki kita keluar 2 kali, ke dalam 2 kali. Kita mulai. 2, Ayo yang kompak, kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri. Keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke dalam, putar ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ya cukup.
Ya, anak-anak, mengapa kita perlu keluar ruangan? Siapa yang tahu? Supaya badan kena matahari, Pak. Ya, supaya badan kena sinar cahaya matahari. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi, ya, ada manfaat sinar matahari untuk tubuh kita. Siapa yang tahu apa manfaat cahaya matahari untuk tubuh kita? Ayo, ya. Bikin sehat, Pak. Bikin sehat. Ada lagi? Kulit jadi glowing, Pak. Kulit jadi glowing. Wow. Ada lagi? Mengandung vitamin D. Gimana? Vitamin D. Menambah vitamin D. Siapa yang mau menambahkan? Ya, apa lagi? Udah nggak ada, Pak. Sudah nggak ada. Ya. Ya, jadi anak-anak, tadi disampaikan manfaat sinar matahari selain untuk penerangan, ya. Cahaya matahari juga dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Yang pertama, apa tadi? Membantu apa? Memproduksi, ya, vitamin D pada tubuh kita. Ya, jadi cahaya matahari itu juga sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Tadi yang kedua apa? Agar kulit glowing, ya. Ya. Iya. Agar kulit glowing, ya. Jadi sinar matahari pagi itu sangat bermanfaat untuk kulit kita agar tidak mudah terkena apa? Kanker kulit, ya. Karena apa? Kalau kita berada di bawah cahaya matahari pagi, ya, tentunya kita akan keluar apa? Keringat, ya. Keringat itu, ya, bisa mengeluarkan kotoran-kotoran atau racun yang ada di dalam tubuh kita. Terus ada lagi apa, ya? Apa? Menambah imun pada tubuh kita, ya. Imun ini apa? Imun adalah daya tahan tubuh, ya. Jadi kita, ya, oke, ya, imun itu agar tubuh kita bisa melawan penyakit secara otomatis dari dalam. Jadi terkadang kita sakit, ya, tidak perlu minum obat karena imun kita sudah kuat. Ayo, sudah 3. Apalagi? Siapa yang tahu? Ayo. Mana suaranya? Mana suaranya? Ayo, baru ada 3. Biar kulit hitam, Pak. Biar kulit hitam. Iya. Ya, itu kalau terlalu sering, hitam. ya, Nak. Sama seperti saya, Pak. Ya, kita manis wagimin nggak apa-apa. Ya. Jadi itu adalah beberapa, ya, manfaat cahaya matahari untuk tubuh kita. Ada yang tahu lagi? Kira-kira apa? Ayo. Sumber energi. Sumber energi. Energi matahari. Ya. Sumber energi untuk siapa? Seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya, seluruh makhluk hidup itu juga manfaat cahaya matahari. Jadi anak-anak, manfaat matahari itu sangat banyak sekali, ya. Jadi selain matahari itu bermanfaat untuk tubuh kita, ya, matahari atau cahaya yang dimunculkan oleh matahari itu juga memiliki sifatnya, ya. Anak-anak, nanti pelajaran ini akan dilanjut oleh Bu Wiwi tentang sifat-sifat matahari, ya, sifat-sifat cahaya, ya. Jadi pelajaran selanjutnya akan Pak Didik serahkan ke Bu Wiwi. Silakan Bu Wiwi. Ya, terima kasih Pak Didik Ya, atas Bu. materinya pagi ini. Jadi anak-anak, tadi sudah disampaikan beberapa manfaat dari cahaya matahari. Setelah ini kita kembali pembelajaran di dalam kelas, ya. Kita lanjutkan di dalam kelas. Saya minta anak-anak tertib berjalan
gantian ya, satu baris, tolong dijaga ketertibannya, karena tertib itu akan menjadi karakter juga bagi anak-anak. Dan nanti saya minta sambil kita jalan ke kelas, anak-anak bisa melihat di sekelilingnya apa yang menjadi sumber cahaya selain matahari ya, sambil diamati sekelilingnya apa yang sumber cahaya apa selain cahaya matahari. Bisa anak-anak ya? Bisa dimengerti ya? Tolong dikondisikan jalan tertib ke kelas ya. Sudah? Tanpa penghormatan bubar barisan jalan. Ayo dimulai dari sebelah kanan. Silakan ya, dari ketua kelasnya. Kembali ke posisi semula, Bu. Ya, kembali ke tempatnya masing-masing, di tempat duduknya masing-masing. Tenang Pak, tenang Pak. Nanti akan di sini tidak tegang. Ya. Oh iya, silakan diambil Pak Gimin, silakan. Ya anak-anak, tadi sudah kita olahraga di luar, kelihatannya masih tegang semua ya. Jadi kita ciptakan pembelajaran hari ini dengan menyenangkan. Kalau di luar kita dengan guru PJOK yang identik dengan ketertiban, kedisiplinan, tegang. Tapi kita di kelas, kita santai, bahagia, tapi tetap serius ya. Kita menyanyi dulu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti pembiasaan pagi ya. Yuk, 1, 2, 3, go! Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, tepuk tangan untuk hari ini semua. Ya, mulai pembelajaran dengan tidak tegang. Coba setelah olahraga, tambah lagi semangatnya ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Ngat. Aha, aha. Se. Oke. Cek konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kakinya dihentakkan biar tambah semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Buka, tutup, buka. Tutup. Nah, berarti belum konsentrasi. Buka kok gini. Belum berarti belum konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Buka, tutup, buka. Masih ada yang gini. Masih ada yang gini, saya lihat. Ayo. Ini loh tutup masa ya. Belum konsentrasi, katanya tadi sudah konsentrasi. Masa tutup kayak gini malah gini kan. Ya. Ulangi ya. Buka, tutup, buka, tutup. Ayo, ala Pak Gimin masih gini tutupnya. Belum konsentrasi. Oh, konsentrasi sama gurunya nggak apa-apa ya, bagus Pak Gimin konsentrasi sama gurunya. Nah, ikuti suara saya. Buktikan kalau anak-anak sudah konsentrasi. Kalau belum konsentrasi, saya belum bisa mulai pembelajaran hari ini.
Aman? Aman, saya aman. Aman? Oke, yuk mulai 1, 2, 3, go. Buka, tutup, bertepuk tangan. Prok, prok, buka, tepuk di pangkuan. Prok, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Tertawa lagi. Tertawa keras. Oke, tepuk tangan untuk pagi ini. Oke. Hari ini kita belajar tentang apa tadi sudah saya sampaikan di luar? Sifat-sifat cahaya. Cahaya punya sifat ya anak-anak. Bukan hanya kita saja yang punya sifat. Sifat itu apa toh? Karakter. Ciri-ciri bagus. Nunung pinter ciri-ciri. Karakter Katarina bagus. Nah, jadi tidak hanya manusia saja yang punya karakter, punya sifat. Nah, kita tahu kalau satu sekolahan kita sudah saling kenal itu pasti tahu sifatnya masing-masing ya. Coba Ayu, kamu tahu sifatnya Nani? Ayu? Tahu, Bu. Nah, bagaimana? Itu nangisan, Bu. Nani nangisan, oke. Nani. Ngompolan. Nani ngompol nangis. Ya, gak apa-apa. Coba Tarna tadi di mana? Tarna sifatnya Nani gimana? Suka membantu loh. Nani tadi ngompolan. Nah, sekarang kalau sifat manusia memang itu tinggal yang memandangnya. Kita melihatnya itu sisi yang mana ya. Jadi sisinya positif atau negatif. Nah, ketika kita tadi berhubungan belajar dengan cahaya dengan melihat, jadi lihatlah kebaikan. Kalau kita melihat kebaikan sudah ada kejelekan atau sisi negatif. Jadi anak-anak lihatlah, kita fungsikan mata ini untuk kebaikan, hal-hal yang positif. Oke, lanjut materi pagi ini. Tadi sudah belajar dengan Pak Didik. Sekarang kita mau belajar sifat-sifatnya cahaya. Ada berapakah sifatnya cahaya nanti? Kalau sifatnya cahaya ini sudah pasti, sudah pakem. Beda dengan sifatnya manusia. Tadi disebutkan beda orang, beda sifat, beda persepsi, beda pendapat. Nah, itu kalau orang. Kalau sifat cahaya sudah pasti. Nah, anak-anak untuk memperdalam materi, pertama kita lihat video yang akan Bu In tayangkan berikut ini. Disimak anak-anak, nanti karena ini berhubungan dengan tugas kelompok ya. Bentar ya, belum connect berarti. Kok gagal terus? Nggak bisa connect. Bentar ya, masih ada kendala teknis.
Ini biasa terjadi ketika kita menggunakan. Ya, bentar ya Wagimin. Sudah connect. Tapi gagal. Gagal. Iya. Kayak celorokan sih konsumsi. Oke anak-anak, kita saksikan video tentang sifat-sifat cahaya. Diperhatikan ya, karena ini untuk mengisi LKPD nanti. Cahaya dan sifatnya. Mari kita jawab dengan pertanyaan berikut. Mari kita amati kembali. Bagaimana cahaya melambat? Nah, pernahkah kalian melihat bayangan liar pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Maka ada ini. Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di sini? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dan sebenarnya cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil di gambar. Di ruangan yang tertutup ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat lambatan cahaya lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya masuk dari benda ke atas. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh kertas. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambah angin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menutupi jernih. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik jendela. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar itu? Apakah di sini kalian ada perbedaan kuning, kurang, dan gelap? Cahaya bisa menjadi perbedaan ini atau menunjukkan transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda itu melalui benda-benda gambaran. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti rambutnya dan benda. Ada pula benda yang sedikit terkhusus cahaya atau bulan. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya tadi, benda dapat dibedakan menjadi tiga. Ada? Ya, ini, bulan, dan gelap. Ketika benda ini, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda ini, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibedakan. Ketika menembus media yang berbeda, berasal dari udara, menembus air, cahaya bisa dibiaskan atau dibedakan. Alhamdulillah yang membuat kita melihat alam benang menjangkau dari sana. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kapal, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan.
Tahukah kalian bahwa cahaya fisik merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya fisik. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya berjenis prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Ya, hijau, hijau, kuning, biru, merah, dan ungu. Lalu, bagaimana pelangi itu? Pelangi terjadi ketika hujan berdiri dengan sinar matahari. Air hujan terpisah menjadi prisma yang akan membiaskan dan memulihkan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambah dulu dan tidak dapat menjelang. Ketika cahaya mengenai suatu dunia, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Seperti pada gambar. Jadi, bagaimana cara? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan di awal video ini? Oke, anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat tayangan video tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa tadi sifatnya cahaya? Ada 6. Satu apa? Oh, bagus. 2? Menembus benda bening. 3? Cahaya dapat dipantulkan. 4? Biaskan. 5? Diuraikan. 6? Membentuk bayangan. Bagus. Suaranya kok sudah mulai lemes ya? Oh. Sudah. Mana semangatmu? Kalau ditanya Buin, sekarang kalau ditanya mana semangatmu, jawabnya hae ho ya, hae ho ya, hae 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 ho ya ho ya ho ya. Bisa? Aman anak-anak? Aman, saya aman. Oke. Mana semangatmu? Hae ho ya, hae ho ya, hae 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 ho ya ho ya ho ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah, tadi sudah tayangan video. Nah, sekarang tanya Puin, kenapa manusia bisa melihat? Adanya cahaya matahari. Terus, kemana ke cahaya matahari itu? Masuk ke mata. Bahasanya apa kalau masuk di mata berarti? Ayo, siapa yang tahu? Iya, pinter Farida, bagus sekali. Dipantulkan. Cahaya dipantulkan ke mata sehingga kita bisa melihat. Tadi juga lihat proses terjadinya pelangi. Bagaimana? Iya, Aton bagaimana? Cahaya asalnya dari mana? Iya. Dia diuraikan. Jadi beberapa warna. Oke, kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Bagus sekali, keren Aton ya, bagus. Jadi cahaya warna putih. Aslinya cahaya itu warna-warni ya, warna-warni. Yang magiku hibiniu aslinya. Kalau kita lihat tampak putih. Bagaimana kok tahu cahaya itu warna-warni? Ketika cahaya itu dibiaskan ke air, nah biasanya terjadi pelangi ketika apa toh? Hujan sama panas, hujan sama panas. Karena itu cahaya matahari dibiaskan, dipantulkan, dibiaskan, kemudian diuraikan. Maka terjadilah proses pelangi. Jadi kalau kita melihat pelangi berarti itulah warna matahari itu sebenarnya warna-warni. Nah, sebenarnya warna-warni, bukan hanya cahaya putih saja. Nah, itu proses terjadinya pelangi. Terus kenapa ketika kita
arahkan, nah misalnya lampu ya, lampu atau senter kita arahkan ke tembok, set. Nah, sifat cahaya apa yang terjadi ketika senter kita arahkan ke tembok tanpa ada halangan benda sama sekali? Sifat cahaya apa? Bagaimana, Emi? Oke, pinter Emi. Merambat lurus kalau tidak terhalang apapun. Nah, itu tadi 6 sifat cahaya diantaranya. Semuanya anak-anak sudah tahu videonya. Mungkin sampai penjelasan sini ada yang ditanyakan. Tidak? Cukup? Cukup. Oke, sekarang membentuk kelompok ya. 6 kelompok karena sifat cahayanya ada 6, membentuk 6 kelompok. Berhubung posisinya meja tadi pagi sudah ditata seperti ini, saya juga nggak tahu kemarin kok jadi sudah tertata seperti ini. Wah, gimana, ada apa kemarin kok sudah ditata seperti ini? Kemarin ada imunisasi. Oh, imunisasi, makanya dipinggirkan mejanya ya. Ya udah seperti ini saja kelompoknya ya. Gak apa-apa ya. Ya, kita teman satu kelas kan sama-sama keluarga. Jadi siapapun nanti gak usah milih-milih temannya. Yang ini saya mau, yang ini gak usah ya. Oke. Setelah ini, setelah terbagi kelompok, saya akan memberikan tugas setiap kelompoknya. Nah, di sini saya beri LKPD. Nah, di sini ada gambar, ya, gambar. Pertama nanti nama kelompoknya ditulis. Setiap kelompok membuat nama kelompoknya masing-masing, didiskusikan, kolaborasi ya kalau kelompok ya. Jangan sendiri-sendiri, semuanya harus kerjasama. Tentukan nama kelompok, kemudian buat yel-yel. Untuk maju nanti semuanya harus buat yel-yel kelompok, ya. Setelah itu tulis nama anggotanya. Nah, misalnya Wagimin, Wagiyo, Wagijan, tulis semuanya satu kelompok siapa, ya. Setelah itu perhatikan gambar berikut ini. Ini nanti tentukan ini sifat cahaya apa ditulis. Nah, ya. Sifat cahaya seperti ini apa? Nanti ditulis di sini ada sifat cahaya, ditulis sifat cahaya apa. Kemudian alat percobaan. Kira-kira membutuhkan apa saja untuk percobaan ini. Jadi nanti setiap kelompok melakukan percobaan ke depan. Setelah itu tentukan langkah-langkah percobaan. Nah, ini didiskusikan setiap kelompok. Alatnya sudah tersedia di sini semua. Coba anak-anak nanti perhatikan, diskusikan. Saya butuh alat apa? Yang saya butuhkan apa? Silakan diambil, dipraktekkan di kelompok dulu. Silakan membagi peran juga di dalam kelompok. Nanti maju saya bagian menerang yang menjelaskan, saya bagian pembukaan, saya bagian pegang alat. Itu silahkan didiskusikan di kelompoknya masing-masing supaya ketika maju ke depan percobaan sudah siap. Paham anak-anak? Aman anak-anak? Konsentrasi. Kakinya dihentakkan biar sambil olahraga. Kata Pak Didi harus banyak olahraga ya. Konsentrasi. Are you ready? Ready. Go. Oke, saya bagi ya. Iya, oh iya, terima kasih Wagimin. Ya, dua kelompoknya. Wagimin, kenapa ya sensi sekali sama Ayu? Iya, pas 6 kan? Ya, silakan didiskusikan. 15 menit nanti selesai ya, siap percobaan. Jadi nanti diacak majunya, tidak berdasarkan urutan. Ambil alat dulu ya, Bu. Ya, silakan alatnya dipersiapkan mana yang dibutuhkan. Ya.
langsung ya? Iya. Ya, panggilan aja. Bohatun, bohati, bosoto. Ton. Pak Gimen diskusi loh ya. Ya. Ayo, namanya kolaborasi semuanya harus berdiskusi. Jangan dipasrahkan salah satu saja atau salah dua. Silakan. Ya, silakan berdiskusi. Alatnya silakan diambil di depan, mana yang dibutuhkan apa saja. Didiskusikan membutuhkan alat, dan silakan mulai percobaan di kelompoknya dulu sebelum presentasi. Nama panggilan Imin to sopo? Ati, Aton. Nanti berarti butuh 1 meja buat percobaan dia. Sudah. Satu aja. Sisi naik. Senengan maju deh. Ki apa toh? Entok flash ke apa? Kudu tak mut aku, kameraku belokno aku ya. Nggone Bu Ismi. Kacangku nang ndi? Kertasnya putih mana? Kertasnya putih mana? Kertas putih sing dibiasakan neng kene ae apa piye ya? Kena neng ngombo apa ning kene? Oh, yes. Dicoba dulu di kelompok ya sebelum presentasi, sebelum percobaan ke depan silakan dicoba dulu percobaannya di kelompoknya masing-masing. Sudah berhasil dibuktikan apa belum kalau cahaya itu merambat lurus, bisa dibiaskan, dipantulkan. Bu tanya. Ya. Atau ada apa? Ini Bu, kalau saya nyoba ini, kelompok saya nyoba ini kan nanti hasilnya nggak terlalu kelihatan Bu ke sini. Kalau misalnya tambah pakai kertas gini Itu boleh. sudah ada disediani kertas. Oh iya, ada kertasnya ya Bu. Minta Ya, boleh ya Bu. boleh. Ya, makasih Bu. Kalau di depan untuk percobaan sudah ada kertasnya, sudah disiapkan untuk Oh pangkulan iya, cahaya. nggih, terima Ya. kasih Bu. Ya, seperti itu ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi tiap kelompok? Dicoba ya, dicek. Untuk pantulan sinarnya sudah ada ini di depan ya, untuk memantulkan cahaya nanti. Nah, sudah ada di depan. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, ya 10 menit itu juga lama. Silakan diselesaikan.
Semuanya maju nanti, iya. Silakan. Di langkah-langkah kalau sudah melakukan percobaan, ya kan? Setelah itu dikasih keterangan lanjutnya apa ya kira-kira? Gitu. Hasilnya kita terangkan. Iya, hasilnya nanti disampaikan saja nggak apa-apa. Tapi kalau pengen ditulis nggak apa-apa. Ini hanya langkah-langkah percobaan saja. Kalau hanya 2 ya sudah nggak apa-apa. Iya, nggak harus semuanya. Ya. Semuanya harus maju nanti ya, melatih mentalnya. Berkelompok harus kompak, kan ada yel-yel. Bisa dilatih yel-yelnya. Ya. Siap, bagus. Kelas 5 pintar-pintar semua. Iya, Wagimen selesai. Ada yang belum selesai? Sudah. Kelompok mana yang belum? Belum. Ulang sedikit, Bu. Ya, masih ada 3 kelompok. Berarti jangan lama-lama. Nani mau maju nomor berapa? 1, Bu. Oke, nomor 1. Atun? Nomor 2. Ya, tunggu ya, tunggu sebentar, yang belum selesai ditunggu dulu. Lima menit lagi. Dibagi tugasnya sekalian loh ya, siapa yang menjadi nanti moderatornya di depan siapa. Harus tertata, semuanya punya tugas. Latihan karena sudah kelas 5, ya sudah kelas tinggi, harus latihan. Latihan komunikasi di depan, ngomong di depan. Ya, waktunya 5 menit. Sambil nunggu yang belum selesai bisa sambil bernyanyi ya. Benda-benda yang benih, 4 dibiarkan, 5 diuraikan menjadi pelangi. 3 benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Ada 6 macam sifat-sifat cahaya, 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang benih, 4
4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika benar-benar bentuk bayangan itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Sudah cukup, silakan. Nani katanya mau maju nomor 1, silakan. Kita saksikan penampilan dari kelompok pertama. Beri tepuk tangan. Siap-siap ya kelompok kedua untuk memberikan pertanyaan, 1 pertanyaan. 1 kelompok 3 menit, cukup ya. Kelompok kedua silakan, siap-siap 1 pertanyaan. Selamat pagi teman-teman. Minta tolong dong Pak Jimin, ini ekonya. Sudah pakai itu. Saya pakai itu. Mikor. Pakai mikor. Ya sudah pakai. Kurang segmen. Iya, kene. Terima kasih. Saya ulang lagi. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati, kami akan mempraktekkan bahwasannya Jargonnya dulu. jargonnya lupa. Terima kasih diingatkan ya Kak Ayu. Kelompok Melati harum mewangi sepanjang hari berseri-seri. Terima kasih. Kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami. Bahwasanya di sini akan menceritakan atau mempresentasikan cahaya dapat dibiaskan. Alat yang dibutuhkan adalah yang pertama ada pensil, kemudian kedua gelas, ketiga adalah air secukupnya. Kemudian langkah-langkah yang dapat kami lakukan. Pertama, terima kasih. Kami akan menjelaskan percobaan kami untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Percobaan kami menggunakan alat yang pertama gelas. Gelas ini adalah gelas bening ya. Yang kedua adalah air. Airnya juga air bersih, air bening ya. Yang ketiga adalah pensil. Langkah percobaan kita mulai. Yang pertama, siapkan gelas. Kemudian tuangkan air setengah saja. Jangan penuh-penuh, setengah saja. Ya, agak ditambahi lagi. Dikit sudah cukup. Selanjutnya masukkan pensil di dalam gelas. Ya, kita amati bersama apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Iya. Ya, pensilnya bisa diamati apa yang terjadi setelah pensil dimasukkan ke dalam air.
Iya, terlihat patah, terlihat lebih besar yang bawah, terlihat bengkok. Ya, bermacam-macam ya pendapatnya ya. Nah, di sini mengapa pensil di dalam air kok bentuknya bisa berubah ketika di dalam mengapa? Kok beda dengan yang tidak masuk di dalam air? Ada yang tahu mengapa? Nah, karena cahaya dari pensil ini berpindah medium ke air. Nah, itu yang menyebabkan pensil ini berubah bentuknya ketika di dalam air. Jadi seperti patah, padahal tidak patah. Gitu ya, dari hasil percobaan kami. Nah, silakan kelompok 2 menyiapkan satu pertanyaan saja kelompok 2. Ya, silakan ada pertanyaan. Satu saja pertanyaan. Satu saja. Ya, Bu. Ya, sama judul ini. Saya mau tanya. Kok lama? Pak Gimen tanya apa? Silakan Pak Gimen. Oh iya. Apa kalau pensil ini dilihat dari sini besar ya? Yang bawah membesar. Nah. Terima kasih. Iya, tadi kalau pensil yang tidak masuk ke air, tidak kena air kan dia bentuknya tetap. Tapi yang masuk ke air ini karena cahaya cahaya dari pensil ini berpindah medium ke air. Jadi kalau sudah kena air, dia cahayanya berpindah ke air. Jadi tampaknya bisa berbeda. Nah, begitu ya. Ya, ada yang tanya lagi? Sudah cukup. Sudah jelas semua. Sekian dari kelompok Melati. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk apresiasi. Wes mantap. Wes mantap. Wes mantap. Caca. Oke, bagus sekali kelompok Melati. Tampil yang kedua. Atun tadi katanya mau tampil yang kedua. Ya, silakan kelompoknya Atun. Gak apa-apa, tadi kan sudah pakai pampers Atun. Kelas 5 pampersan. Pak Gimen tadi disuruh belikan rokok bapaknya, nggak apa-apa, nanti dibawa pulang ya. Iya. Halo Mas Gimen. Halo. Oke. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ceria akan menyampaikan hasil presentasi kami. Kita lihat dulu ya teman-teman. Iya. Oke. Kelompok ceria, cerdas, energi, ria, gembira. ceria. Yes. Oke, dari saya yang pertama yang akan mempresentasikan percobaan kita kali ini itu ada teman saya yang cantik, namanya Mbak Isti. Oke, monggo Mbak. Nah teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah kami lakukan. Sifat cahaya yang kami dapatkan adalah cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan ini adalah senter, cermin, dan kertas.
Nah, langkah-langkah percobaan yang kita lakukan, pertama, kita nyalakan dulu senternya. Udah nyala ya teman-teman? Setelah senter dinyalakan, arahkan cahaya senter ke cermin dari sisi samping. Ayo dari sisi samping. Dari sisi samping ya. Mau lihat? Ayo. Ke depan nggak apa-apa. Saksi. Kemudian tangkap pantulan cahaya menggunakan kertas. Maka akan tampak pantulan cahaya dari senter. Mantul nggak, Min? Cahayanya kelihatan mantul nggak, Min? Mantul. Mana, Min? Mana, Min? Ini ke sini. Oh, iya. Begitu ya, teman-teman? Oh, iya. Berarti bisa dipantulkan ya, teman-teman? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, teman-teman? Kok toh? Kenapa kok dari samping? Ya, silakan. Silakan matanya. Kalau sumber cahayanya atau senternya dari jauh, kira-kira hasilnya gimana ya, Bang? Ayo kita coba. Ya, dari jauh. Sini aja. Kertasnya dijauhkan, dijauhkan. Nur yang agak jauh. Menjauh. Agak jauh lagi. Ya. Nah, Kelihatan nggak, teman-teman? ternyata bagaimana? Kelihatan. Cahayanya kelihatan di Nih, kertas yang sini nggak? nggak kelihatan, kan bisa dari sini. iya, Dari iya. sini, Bu, dari sini. Dari sini, dari sini. Muter. Nah, Kalau pengen lebih besar lagi, sudah cukup. Sudah cukup, anak-anak? Sudah jelas ya, Mbak? Ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup 3 menit per kelompok ya? Ya, silakan. Mukadimah. Demikian tadi presentasi dari kelompok Ceria. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Oke, lanjut. Kelompoknya Wagimin. Wagimin nanti mau tanya ya. Ya, persiapkan. Silakan pertanyaan disiapkan. Bentar. Semuanya perhatian ya, tolong diperhatikan semua karena setelah ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan percobaan. Jadi semuanya kelompok harus fokus ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merah Putih akan mempresentasikan tentang sifat cahaya berupa merambat lurus. Kelompok Merah Putih. Ya, nggak apa-apa. Diulangi. Nggak usah ditertawakan ya. Nggak apa-apa. Ya. Kelompok Merah Putih, rajin, semangat, ceria. Nah, berikut ini teman saya akan menjelaskan tentang sifat cahaya merambat lurus. Di sini kita akan mempraktekkan bahwa sifat cahaya itu menembus benda bening. Alat percobaan yang pertama senter, yang kedua gelas bening, dan yang ketiga papan. Langkah-langkah yang pertama, siapkan gelas, senter, dan papan. Lalu Wagimin megang ini bisa. Wagimin megang ini juga bisa. Nanti bisa dilihat semuanya di sini gelasnya. Wagimin di sini ya. Benda bening. Agak jongkok. Nah, biar semuanya lihat. Ayo siapa anak-anak yang
yang mau maju ke depan ini mau melihat bahwa sifat cahaya itu dapat menembus benda bening. Ria, pinjam senternya. Ya, nggak apa-apa. Pinjam punya temannya. Ayo yang mau lihat ke sini membuktikan bahwa sifat cahaya itu dapat menembus benda bening. Sudah kelihatan ya? Ya, ini terbukti bahwa sifat cahaya itu benar-benar dapat menembus benda bening. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Silakan, mau pertanyaan. Ayo Aton, tadi kita mau tanya. Iya Bu, tanya. Ya, silakan Aton. Ini Bu selain yang itu yang di situ apa lagi? Iya, saya yang menjawab ya. Kamu bisa melihat plastik. Itu senter ini kalau kamu ngoskan seperti ini, jadi dia itu bisa menembus ya, karena dia tapi plastiknya harus warna putih. Iya, kalau plastik gelap warnanya tidak bisa nembus gitu. Mau coba? Iya. Iya, karena dia tertutup gitu. Tanya lagi. Ada lagi. Bedanya itu bening tapi matanya nggak putih bisa kan? Bisa, tergantung senternya. Kalau senternya lebih terang daripada benda itu, dia akan memunculkan sinar sing rada remeng-remeng gitu. Ya. Saya nggak bisa bahasa, nggak apa-apa ya. Bahasanya saya asli orang Jawa. Di sini kan Kalimantan. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Kami dari kelompok Merah Putih mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih WOW, kasih W, kasih O. Masih konsentrasi? Masih ya. Aman sayang? Oke, dilanjutkan. Kelompok yang belum maju, silahkan. Tidak usah ditunjuk, begitu. Belum langsung maju, ya. Tidak usah ditunjuk-tunjuk kelas 5. Nah, sudah ada kesadaran dirinya. Semuanya maju kan? Pokoknya Diloskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok petir seleret. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu sifat cahaya dapat membentuk bayangan yang akan disampaikan oleh Bu Hanifah. Ya, langkah-langkah percobaan pertama kita siapkan benda-bendanya. Yang pertama, gelas minum. Selanjutnya, senter. Kita akan menunjukkan bahwa cahaya dapat membentuk bayangan benda. Coba.
Dibuktikan, ada bayangannya. Lihat ya semua teman-teman. Kita lihat ya. Apakah ada bayangan? Ada. Ini ya buktinya. Sudah terlihat, sudah tampak teman-teman. Ya, terima kasih. Sampai di sini presentasi dari kelompok petir. Oh, teman-teman, siapa yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya. Teman-teman. Sudah jelas. Ya, silakan. Ya, teman. Ya, yang lain boleh tanya. Ya, Tina. Kalau misalkan papanya di posisi begini. Kita coba ya. Dilihat semakin jelas ya. Hijau ya, Pak. Namanya Pak hijau. Semakin besar. Ya. Kalau dekat semakin besar, kalau jauh semakin kecil. Sudah? Tuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kelompok petir Celeret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kelompok petir. Tepuk apresiasi. Wes mantap. Wes mantap. Wes mantap. Oke, masih ada kelompok lagi yang belum maju, silakan. Ya, gantian. Masih ada 2 kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok MAPA akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Tapi sebelumnya, biar tetap semangat, teman-teman kelompok MAPA mandiri, produktif, asik, ngangerin. Yes. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Kakak Munfaridah. Terima kasih Kak Marita. Teman-teman semua, coba dilihat ya. Di depan ada apa saja? Ini ada papanya, papa. Ini ada karton ya. Kelompok kami akan mengadakan percobaan berkaitan dengan sifat cahaya melambat lurus. Yang disiapkan adalah karton, tapi kartonnya ada syaratnya ya, ada lubang di tengahnya. Kalau misalnya tidak ada lubangnya, tidak bisa ditembus. Coba. Yang kita siapkan karton yang ada lubangnya, kemudian sensor. Pakai itu saja, pakai itu saja. Gimana? Tidak apa-apa, langsung dipegang. Cek. Udah, oke ya. Ini ada karton, ada lubang tengahnya, kemudian ada senter. Cara percobaannya bagaimana? Senternya kita nyalakan, kita arahkan ke, nah, ya, kita arahkan ke karton yang pas lubangnya. Apa yang kita lihat? Teman-teman lihat apa? Cahayanya bagaimana? Nah, bisa lihat? Oke, sebentar. Iya, cahayanya bisa lewat enggak di kartonnya? Bisa. Nah, terbukti ya, cahaya bisa merambat lurus. Belok nggak ya cahayanya ya? Enggak ya, lurus ya. Sudah cukup jelas teman-teman ya? Oke.
Cukup ya, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Silakan yang mau tanya, anak-anak. Ada yang kurang jelas mungkin. Sudah, oh. Ya, ya. Kan, ya. Jadi jika lupa yang paling terakhir itu digeser sedikit Bu, cahayanya apakah bisa lurus? tidak bisa. Kita coba. Didangakkan atau didilukkan. Nah, kita coba, kita lihat. Gimana, apa yang terjadi? Tidak. Cahaya tidak bisa menembus benda. Hanya Dia akan merambat lurus. tetap merambat lurus tapi tidak hanya melewati lubangnya aja. Iya. Iya. Oh iya, kalau nggak ada lubangnya tidak bisa ternyata ya. Cukup teman-teman? Cukup. Ya, jelas ya. Kita dapat ilmu lagi hari ini. Terima kasih. Sudah, ditutup dulu. Saya nggak salam ya. Ditutup dengan salam. Demikian presentasi dari kelompok mapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa anak hebat? Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Tinggal satu. Kok sudah mulai lemas? Mana semangatmu? Ya ya. Ya. Oke, tinggal satu kelompok lagi. Silakan. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Doraemon yang terdiri dari Happy, Muhid, Ria. Kami kelompok Doraemon. Doraemon, Cita, jiwa satria selalu bahagia. Oke. Terus selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Muhim. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kami di sini akan menjelaskan apa yang sudah diskusikan bersama. Sifat cahaya yang kami diskusikan yaitu cahaya dapat diuraikan. Di sini kami sudah membawa senter, membawa CD. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita praktekkan bersama. Tolong Kak dibantu matikan lampunya. kelihatan nggak Nah. videonya? Nah, di sini senter akan tolong ininya dipegang aja. Gini aja. Nah, Pegang. Nah, kamu semua lihat gak? Dia kalau di atas ini ada warna pelangi. Nah, itu di bawah juga bisa. Gimana? Nah, Itu loh, kelihatan. Itu loh teman-teman juga ada. Di belakang lah kelihatan. Iya, ini semua jadi pelangi. Ini semua karena cahaya dari senter menguraikan warna-warni yang ada dalam CD. Sebenarnya awalnya cahaya itu berwarna putih, kemudian dibantu cahaya dari luar, kemudian cahayanya akan terurai menjadi warna-warni. Nah, sekian presentasi dari kelompok Doraemon. Mungkin ada yang mau bertanya? Iya. Man. Warnanya cukup komplit
kakak. Mau warna merah ada, jingga ada, kuning ada, hijau, biru, nila, sama ungu. Lengkap. Mejiku hibiniu kan? Cukup sekian dari kami. Cukup ya teman-teman. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Luar biasa sekali anak-anak. Dan anak semuanya sudah tampil. Luar biasa semua penampilan hari ini. Uin hanya sedikit memberikan penguatan dari presentasi anak-anak yang hebat hari ini, ya. Yang pertama tentang tadi yang butuh penguatan lagi adalah ketika sifat cahaya membentuk bayangan. Tadi dari kelompoknya Tarna ya? Iya, tadi alat yang digunakan gelas, air dalam gelas, kemudian senter. Nah, bila mana cahaya yang bersifat membentuk bayangan itu, apabila benda yang digunakan itu benda padat yang tidak bisa menembus cahaya. Jadi perlu bukan gelasnya sama airnya. Boleh laptop, atau boleh laptopnya Bu Win di depan boleh, atau pensil. Itu kan benda padat yang tidak bisa menembus benda bening. Tapi kalau gelas dan air itu masih bisa menembus benda bening kalau kena cahaya. Jadi cahaya membentuk bayangan itu apabila bendanya padat dan tidak bisa menembus cahaya. Itu penguatan ya. Terus yang kedua, penguatan kedua tadi ketika Tarno tanya Mbak, kalau lubangnya dibengkokkan, nah bisa nggak merambat lurus ya. Jadi sifat cahaya merambat lurus itu ketika cahaya itu tidak terhalang oleh benda apapun. Misalnya senter kamu sorotkan gini Tarna ya, langsung ke dinding, pasti lurus karena tidak ada benda yang menghalangi. Seperti itu anak-anak ya? Iya, oke. Masih ada tugas kelompok lagi, hanya 5 pertanyaan, nanti didiskusikan jawabannya, kemudian dikumpulkan ya. Sudah lemes anak-anak? Lemes? Tetap semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha. Oke. Berdiskusi namanya kelompok, berarti kerja kelompok. Wagimen ya. Ayo, harus aktif Wagimin. Jangan duduknya sendiri di situ, langsung gabung kelompoknya. Buin bisa minta tolong dibagikan kelompoknya, Wagimin. Ya. Kakinya kenapa? Kesel Bu. Kesel. Terima kasih ya. Ya, nama kelompoknya langsung tadi kelompok apa gitu saja ya. Atas sudah. Masih lebih. Bu, mengerjakannya boleh lihat
Oke, selesai. Salah satu kelompok. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, salah satu kelompok mengumpulkan. Nomor 1. Kasih, doh, bagus. Yang sudah selesai boleh pulang. Belum waktunya pulang, Nani. Belum, nunggu bel istirahat ya. Nah. Nah, tadi tugas kelompok selesai. Sekarang tugas, tinggal lagi men belum. Enggak apa-apa. Mikir. Bagus sekali. Kerjaannya Wagimin isinya banyak sekali, makanya lama, nggak apa-apa. Wagimin bagus. Nah, tugas kelompok selesai. Sekarang tugasnya individu. Kalau individu itu dikerjakan siapa? Nggak boleh contek. Wagimin paham ya? Jangan terus nyenggol sampingnya terus, dikerjakan sendiri nih. Ya, jadi Puin tahu pemahaman anak-anak ya. Dibagi satu-satu semuanya ya. Dibagi-bagi rata semuanya. Silakan dibagi rata. Ya, dibagi rata ya per kelompok. Silakan satu-satu. Individu kerjakan semua. Yo. Kerjakan sendiri-sendiri. Gagu. Tidak boleh. Mau kemana Gagu? Belum waktunya pulang. Tidak boleh jahil sama Ayu, Gagu nggak boleh ya. Selesai? Bagus. Bisa dikumpulkan salah satu saja yang mengumpulkan. Jadikan satu. Ya, dijadikan satu. Salah satu saja yang mengumpulkan. Bagus. Nanti akan saya cek jawaban anak-anak. Selesai. Nomor 5 tak isi ngawur. Kok ngawur toh Wagimin? Ya, tadi tidak mendengarkan toh. Nah, sudah. Pembelajaran hari ini cukup ya untuk materi sifat-sifat cahaya. Sebelum semuanya istirahat, sambil nunggu bel istirahat ya, kita bernyanyi bersama dulu sifat-sifat cahaya supaya semuanya juga tidak hanya paham tetapi juga hafal sifat-sifatnya cahaya. Are you ready? Ready, ready, ready. Go. Nah, nyanyi yang semangat ya. Ayo semuanya nyanyi. Sifat-sifat saya, satu merambat lurus, dua dipantulkan, tiga bisa tembus benda-benda yang bening, empat dibiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi, tidak pernah kerja membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada Pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa.
suaranya lebih keras lagi. Ada 6 macam sifatnya cahaya, 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Oke, Nana, cukup untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak? Bagaimana perasaannya hari ini? Ada yang merasa kesulitan pembelajaran hari ini? Bisa dipahami materinya ya? Oke, nanti untuk memperdalam saya butuh pemahaman dari anak-anak. Ini ada checklist ya, pengetahuan pribadinya. Jadi diisi sejujur-jujurnya untuk bahan refleksinya Bu Wiwin. Bagaimana nanti saya mengajar untuk materi berikutnya, apa yang akan saya lakukan dari jawaban centang anak-anak nanti tentang kemampuannya masing-masing. Jadi jujur saja di sini ya. Nanti saya bagi, kemudian diisi dan dikumpulkan. Oke anak-anak, kita cukupkan materi pembelajaran hari ini bahwa sifat cahaya yang ada di sekeliling kita itu sangat bermanfaat untuk kita, terutama tadi kita sudah belajar juga dengan guru PJOK. Manfaatkan cahaya yang ada di sekitar kita itu dengan baik, dengan rasa Tadi disuruh apa lagunya? Jangan lupa bersyukur. Nah, penerangan melihat mata, dilihat untuk hal-hal yang baik, perkara yang baik. Karena pantulan sinar untuk mata kita melihat kemudian diproses dalam otak kita. Kalau otak kita, mata kita melihat kebaikan akan masuk ke dalam otak kita, itu juga hal-hal yang baik untuk kita berpositif thinking. Sinar matahari untuk kesehatan tubuh kita. Mari lakukan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak setiap hari. 7 kebiasaan jangan sampai ditinggalkan atau hanya dihafalkan sebagai lagunya saja, tetapi juga harus diamalkan, dilakukan setiap hari. Gunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Langkahkan kaki anak-anak untuk pergi ke sekolah, belajar yang rajin, ilmunya untuk masa depan meraih cita-cita. Oke ya, siap? Siap? Nah, belajar dengan semangat dan bahagia. Terima kasih untuk anak-anak hari ini. Saya terima kasih semangat kalian. Untuk materi berikutnya, IPAS berikutnya, kita akan memahami proses penglihatan. Bagaimana proses penglihatan itu untuk IPAS materi berikutnya. Untuk hari ini saya cukupkan anak-anak ya, materi pembelajaran hari ini. Sebentar lagi sudah istirahat ya. Ikan sepat, ikan hiu, anak-anak hebat, I love you. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.